Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonal Abdulfiansyah dari kelas 12 IPA 6. Saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya dari kecil hingga sekarang. Pada tanggal 19 Desember 2003, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Nonal Abdulfiansyah. Anak itu adalah saya. Nama yang diberikan kepada saya mungkin terdengar panjang dan juga sulit untuk diucapkan oleh sebagian orang. Tapi nama itu diberikan kepada saya karena kedua orang tua saya memberikan nama yang memiliki makna tersendiri dan juga memiliki doa-doa mereka. Saya sangat suka dengan pemberian nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya karena memang nama itu cukup unik dan juga ya menarik menurut saya. Kadang saya suka kesel kalau misalnya sebagian orang salah menyebutkan nama saya, tapi itu adalah hal yang wajar karena memang sudah sering mendengarkan nama saya dipanggil dengan salah. Langsung saja saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya saat berumur 5 tahun. Pada umur 5 tahun, saya senang sekali bermain. Saat itu, saya suka sekali dengan menangkap capung. Entah apa yang membuat saya suka, mungkin karena warnanya yang berbeda-beda dan juga cara menangkapnya. Dulu saya menangkapnya dengan cara uh, mengambil si sayapnya atau enggak buntutnya agar saya nanti bisa mengambilnya gitu. Saya suka sekali menyimpan capung-capung di kamar saya, walaupun saya tahu setiap harinya capung itu bakalan menghilang karena dimakan oleh cicak. Tapi saya sering sekali menangkap capung dan menyimpannya di situ, walau saya tahu bakalan menghilang. Dan juga ada kejadian yang membuat saya trauma akan menangkap capung. Sebenarnya cerita ini tidak ada sangkut pautnya dengan capung, tapi kebetulan kejadian ini pas sekali saat saya sedang bermain dengan ayah dan juga saat saya sedang menangkap capung. Kejadian ini berawal saat saya dan ayah saya sedang menangkap capung di halaman rumah. Saat itu ayah saya menyuruh saya untuk masuk ke dalam untuk mengambil jaring buat menangkap capungnya, karena saat itu ada capung yang benar-benar warnanya tuh warna ungu yang jarang banget ayah dan saya temui. Karena nggak mau lepas, saya buru-buru masuk ke dalam untuk mengambil jaring. Setelah mengambil jaring, ada kejadian yang membuat saya terluka, yaitu karena diganggu oleh makhluk halus. Mungkin ini terdengar konyol dan juga tidak memungkinkan, atau kalian tidak bisa percaya. Tapi ini benar-benar terjadi oleh saya saat saya umur 5 tahun. Saat itu, saya ketika mengambil jaring dan mau keluar rumah, di ruang tamu saya dibanting oleh makhluk halus. Mungkin terdengar dibanting karena bukan jatuh kayak jeduk gitu, bukan langsung jatuh kayak gitu, tapi badan sayanya bener-bener muter gitu. Kayak masa sih umur 5 tahun saya bisa backflip gitu, salto yang gak masuk ke otak gitu. Memang cerita ini gak masuk ke otak, tapi bener-bener saya diganggu karena dulu saya memang bisa melihat hal yang semacam itu. Banyak kejadian-kejadian waktu saya kecil. Setelah kejadian yang pertama itu, saya sering diganggu hingga akhirnya katanya itu mata batin sayanya ditutup. Kejadian itu juga membuat saya pertama kalinya melihat kedua orang tua saya bertengkar karena kedua orang tua saya saling menyalahkan. Ibu saya menyalahkan ayah saya karena tidak bisa menjaga saya. Ayah saya menjelaskan ke ibu saya bagaimana kenapa dan bisa terjadi seperti itu, dan dua-duanya sama-sama keras kepala lah. Jadi nggak mau saling memahami, sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan dijahit. Mungkin ada 10 jahitan di dagu saya, tapi sekarang udah nggak ada. Dan itu pengalaman pertama saya diganggu makhluk halus. Lanjut ke umur 6 tahun, saya masuk ke TK pada umur 6 tahun. TK saya saat itu berjarak cukup dekat dengan rumah saya.
Saat TK saya sering sekali melakukan bolos sekolah. Ya karena jarak yang dekat membuat saya selalu ingin pulang ke rumah, karena dulu memang saya bandel orangnya. Bandel dalam artian saya gak mau sekolah lah, males banget kalau ke sekolah tuh. Pengennya tuh main 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 main. Saat itu saya selalu bolos pulang ke rumah, sampai akhirnya guru-guru suka datang ke rumah untuk menjemput saya. Saya suka ketahuan kalau lagi ngedot dan banyak hal lainnya yang akhirnya saya pun dapat timbalnya gitu. Kayak apa sih timbalnya? Kayak saya sering dibully waktu TK. Bahkan saat saya umur 7 tahun dan masuk SD, sekolah dasar di SDN Merdeka 5 Bandung, saya juga mendapatkan perlakuan yang sama, karena saat saya TK saya mendapat perlindungan dari guru, dan ternyata saat SD kelas 1 saya tidak mendapatkan perlindungan dari guru, dan malahan gurunya tuh benar-benar galak kepada saya. Dan itu adalah guru pertama yang saya tidak suka, tapi ya mau gimana lagi, saya harus suka ke guru itu karena beliaulah yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada saya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai akhirnya kelas 5 pembulian itu cukup mereda karena mereka suka melihat saya menangis. Di sekolah saya tidak berprestasi sama sekali karena banyaknya ketakutan saat sekolah, yang dimana saya kalau sekolah takut dibully, takut dibikin nangis, takut dipalak dan lain-lainnya. Karena memang saat SD saya sangat cengeng. Saat kelas 5 SD saya memutuskan untuk kursus agar saya bisa kembali berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan alhamdulillah setelah lulus dari SD saya mendapatkan NEM yang memuaskan bagi saya. Setelah saya mendaftarkan ke SMP yang saya inginkan, saya tidak mendapatkan hal yang saya mau. Tidak terpikirkan oleh saya kalau saya tidak diterima oleh di SMP itu. Pada akhirnya saya masuk ke SMP Pasundan 6, yang dimana itu adalah SMP swasta. Setelah saya masuk ke SMP, perbedaan jauh sekali dengan saat saya SD dimulai, dimana saya sudah puber, saya mulai nakal lagi kayak waktu TK. Saya sering malas-malasan sampai akhirnya prestasi saya menurun, dan itu benar-benar hal yang membuat saya di SMP sadar gitu kalau ya hal itu tuh tidak baik gitu. Hal itu terjadi karena lingkungan di sekolah saya yang membawa saya sampai kayak gitu. Dan akhirnya benar saja waktu UN saya mau masuk ke SMA, NEM saya sangat kecil, tapi alhamdulillah saya keterima di SMA 10 Bandung. Saat kelas 10 saya memutuskan untuk rajin belajar, dan benar sekali saya mendapatkan prestasi kembali, kayak mendapatkan nilai-nilai yang tinggi di atas KKM, dan juga kemauan saya untuk mengejar cita-cita saya semakin tinggi. Tapi pada saat kelas 11 dimulailah terjadinya hal yang tidak diinginkan, yaitu COVID-19. COVID ini membuat saya sekolah di rumah secara daring, dan itu benar-benar membuat saya malas. Walaupun malas, tapi saya suka dengan sekolah daring karena tidak perlu ke sekolah gitu, enak gitu. Habis belajar langsung tidur kayak gitu. Kadang juga absen tidur lagi. Nah, di kelas 11 saya seperti itu. Tapi hal itu membuat saya menjadi pemalas lagi, prestasi menurun, nilai-nilai saya jadi kurang, dan ya hal itu sangat berpengaruh pada pendidikan saya. Setelah kelas 12, saat ini saya masih berusaha untuk memperbaiki diri agar saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang tinggi lagi dan masuk ke dalam universitas yang saya inginkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.